Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini hari Minggu tanggal 12 September tahun 2021. Kembali kami mengundang dan mengajak jemaat Tuhan untuk bisa bersama-sama mengikuti ibadah hari ini. Biarlah setiap kita boleh mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan serta berdoa kepada Tuhan. Percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan itu maha hadir. Dia hadir di rumah Bapak Ibu saudara sekalian. Dia hadir dimanapun saudara-saudara sekalian berada. Setiap kita yang datang menghadap Tuhan dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti melawat setiap kita sehingga roh kita dikenyangkan, roh kita dipuaskan oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa yang ada di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami selalu percaya firman-Mu bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Kami juga selalu ingat firman-Mu bahwa 6 hari lamanya kami bekerja, tapi pada hari Sabat Tuhan kami harus berhenti beristirahat dan menguduskan hari itu. Dan kami harus beribadah kepada Tuhan. Seluruh keluarga kami kiranya hari ini semuanya boleh beribadah kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang memimpin ibadah ini. Dan kiranya kuasa Tuhan melawat setiap kami. Semua orang yang mengikuti ibadah ini. Roh Kudus menjamah dan melawat. Baik itu yang ada di kota maupun di desa. Dimanapun mereka berada saat ini. Engkau maha hadir, Engkau maha kuasa. Dan Engkau pasti memberkati kami semua. Kami serahkan ibadah kami ke dalam pimpinan Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus boleh bekerja dan berkarya dalam ibadah kami hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur karena Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Dia Bapa yang baik yang selalu memberkati kita dan selalu menyertai kita dengan kasih setianya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar, besar setiamu, besar, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sembah Tuhan, haleluya, haleluya, kami sembah Engkau Bapa. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, sungguh Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami selalu percaya bahwa Engkau baik, Engkau mengasihi kami semua. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, berbicaralah lewat hamba-Mu. Berikan hikmat dan pengertian kepada semua orang percaya, semua jemaat Tuhan. Siapapun yang mengikuti ibadah ini dan yang akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus menjamah, menguasai hati kami supaya kami fokus dan konsentrasi sepenuhnya kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kekasih Tuhan untuk membuka Alkitabnya. Baik itu Alkitab cetak yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Atau Bapak Ibu yang punya handphone dan Alkitabnya sudah diinstal di dalam handphonenya. Mari kita bersama-sama membuka di dalam kitab Yakobus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian bacaan firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah berbuat baik. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, saya percaya kita tidak mau kita ini dikatakan berdosa hanya karena kita tidak berbuat baik. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa kita harus berbuat baik? Ini bagian pertama yang akan kita pelajari bersama-sama. Mengapa kita harus berbuat baik? Satu, karena kalau kita tidak berbuat baik, maka kita berdosa kepada Tuhan. Kita bersalah kepada Tuhan kalau kita tidak berbuat baik. Saya percaya bahwa saudara sekalian tentunya tidak akan mau dikatakan orang yang berdosa hanya karena tidak mau berbuat baik. Berbuat baik
berbuat sesuatu yang menyenangkan Tuhan dan juga yang menyenangkan sesama. Yang kedua, karena kita diselamatkan untuk berbuat baik. Jadi setiap orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka diwajibkan untuk berbuat baik. Kita telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan dengan cuma-cuma. Nah, kita dituntut sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya untuk berbuat baik. Menolong dan membantu mereka yang belum percaya kepada Tuhan supaya mereka mendapatkan keselamatan. Bagaimana caranya? Dengan cara kita bersaksi, kita bercerita, kita mengajak mereka, kita mengundang mereka untuk mereka datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari-hari ini kita berjumpa dengan banyak orang yang mereka tidak memiliki pengharapan. Bahkan mereka tidak memiliki jaminan keselamatan. Nah, oleh sebab itu kita harus membawa mereka kepada Tuhan. Menghubungkan mereka dan mempertemukan mereka dengan Tuhan supaya mereka juga diselamatkan. Kita tidak boleh egois. Keselamatan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi keselamatan itu untuk semua orang, untuk semua bangsa, semua orang yang mau membuka hatinya untuk Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus berbuat baik? Karena hidup ini singkat, seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu saudara sekalian yang pernah merebus air panas dan ketika air panas itu mendidih, maka tutup pancinya itu diangkat, itu akan keluar uap. Dan uap itu, hawa yang keluar itu sebentar saja lalu lenyap. Nah, firman Tuhan mengatakan hidup kita itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita tidak tahu kapan kita pulang menghadap Bapa di surga. Tetapi yang terpenting adalah selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, kiranya hidup kita ini bermanfaat, berguna, berdampak, berarti bagi kemuliaan Tuhan dan juga bagi sesama kita. Nah, karena hidup ini sangat singkat, maka mari jangan kita sia-siakan kehidupan ini. Hidup yang Tuhan berikan, umur panjang yang Tuhan berikan kepada kita, jikalau kita memanfaatkannya dengan baik, menggunakan hidup ini dengan baik untuk berbuat baik, maka saya percaya Tuhan akan memperhitungkan iman kita dan juga perbuatan baik kita. Kita akan masuk pada bagian yang kedua. Contoh penerapan perbuatan baik yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menolong dan membantu sesama. Dalam Galatia 6 ayat 2 sampai 3, lalu ayat 9 sampai ayat yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Bertolong-tolonglah
menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Hidup ini harus berarti. Hidup ini harus berdampak. Hidup ini harus berguna bagi Tuhan dan juga bagi orang lain. Kalau kita hidup, lalu hidup kita ini tidak berdampak, tidak berguna, maka firman Tuhan berkata kita ini penipu. Ini adalah sebuah tuntutan Bapak Ibu saudara sekalian. Ini adalah hukum. Hukum Kristus yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi penerapannya adalah kita berbuat baik dengan cara menolong atau membantu sesama, siapa saja yang berhak untuk dibantu, untuk ditolong. Nah, bantuan itu berupa bantuan, misalnya bantuan logistik. Bantuan logistik ini di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 36, lalu kita loncat pada ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ketika kita memberikan bantuan logistik, makanan, minuman, pakaian, menolong membantu orang yang sakit, mengunjungi mereka yang ada di penjara. Saudara-saudara sekalian, apa saja yang bisa kita lakukan untuk sesama, itu sesungguhnya kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Dan Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan perbuatan baik kita. Dicatat dalam buku kehidupan. Dan saya percaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya, namanya dicatat dalam buku kehidupan, dan Tuhan akan terus memberkati mereka dan memberkati mereka sehingga terus dan selalu berbuat baik untuk dapat menolong dan membantu banyak orang, meringankan beban banyak orang. Jadi kita bisa membantu menolong sesama dengan cara memberikan bantuan logistik. Yang kedua, kita bisa membantu dan menolong sesama dengan cara memberikan informasi yang benar. Di dalam
firman Tuhan, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, diceritakan bahwa ketika tentara Aram berperang melawan bangsa Israel, maka mereka membawa seorang tawanan, seorang gadis kecil. Dan gadis kecil ini bekerja di rumah seorang jenderal. Namanya Jenderal Naaman. Gadis kecil ini dia bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dan ketika dia ada di rumah itu, gadis ini memiliki kepedulian. Dia sungguh-sungguh mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Selain itu, dia juga seorang yang memiliki kepedulian. Di mana ketika dia mengetahui bahwa majikannya, yaitu Jenderal Naaman ini sakit kusta, dan sudah berobat kemana-mana tidak sembuh juga. Maka gadis kecil ini mencoba untuk membagikan atau memberikan informasi. Dia berbicara kepada nyonyanya. Dia berbicara, gadis kecil ini berbicara, memberikan informasi kepada istri dari Jenderal Naaman. Gadis ini berkata, di dalam firman Tuhan, 2 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nabi yang di Samaria ini, nabi yang dimaksud di sini adalah Nabi Elisa. Nah, wanita ini atau gadis kecil ini, dia membagikan informasi. Dia mencoba untuk mengarahkan ke jalan yang benar. Jangan salah memberikan informasi, jangan mengarahkan orang ke jalan yang salah, tetapi arahkanlah orang ke jalan yang benar. Yaitu arahkan untuk mencari Tuhan. Dan sungguh, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya ada respon dari Nyonya Naaman. Dan dia menyampaikan kepada Jenderal Naaman. Lalu Naaman minta surat pengantar dari Raja Aram untuk dibawa ke Raja Israel. Surat izin. Karena ini perjalanan antar lintas negara, antar bangsa. Antar negara. Dan Naaman pergi ke Samaria menemui Nabi Elisa. Dan Elisa menyuruh bujangnya Gehazi untuk menemui Naaman. Menyampaikan kepada Naaman untuk pergi membasuh dirinya di Sungai Yordan. 7 kali dia membenamkan dirinya. Dan dikatakan Naaman tahir dari sakit kustanya. Naaman sembuh. Saudara-saudara, kita bisa menjadi berkat di lingkungan kerja kita. Ketika kita tahu bahwa ada orang yang sedang susah, ada orang yang sedang sakit, ada orang yang sedang mengalami masalah, kesulitan dalam hidupnya. Mari belajar untuk membantu dan menolong mereka dengan cara memberikan informasi. Arahkan untuk mereka mencari Tuhan. Kalau saudara tidak bisa mendoakan mereka, saudara bisa menghubungi kami hamba-hamba Tuhan untuk membantu mendukung mereka di dalam doa.
Supaya apa? Supaya mereka boleh mendapatkan anugerah dan keselamatan, pemulihan, kesembuhan, dan jalan keluar dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, mari kita mau belajar untuk berbuat baik. Jadilah baik, maka tidak ada yang perlu kamu khawatirkan dalam hidupmu. Sebab kebaikanmu akan menjagamu. Tetap dan teruslah berbuat baik sampai akhir hidupmu. Selama kita hidup, Tuhan ingin supaya kita berbuat baik. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menunda untuk berbuat baik. Karena kita tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuk kita berbuat baik. Kita tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuk kita berbuat baik kepada sesama yang layak untuk ditolong dan dibantu. Saya percaya di dalam setiap diri kita ada sesuatu yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Kita belajar dari seorang asisten rumah tangga, gadis kecil Israel ini. Hidupnya menjadi berkat. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah kita menjadi berkat untuk sesama kita sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan? Hari ini adalah waktu yang terbaik, kesempatan yang terbaik bagi kita semua untuk mengambil komitmen dan keputusan agar kita mempraktekkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita setiap hari. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan untuk kita hari ini. Dan kiranya Tuhan akan terus berbicara kepada kita semua lewat kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menolong membantu kita untuk menerapkan firman Tuhan ini. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu.
Hanya itu kerinduanku, hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Meteraikan firman itu dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong setiap kami, membantu setiap kami, agar kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati semua jemaat Tuhan, semua orang percaya, semua keluarga, dimanapun mereka berada, yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati rumah tangganya, Tuhan memberkati usaha, bisnis, pekerjaannya, pegawai negeri, karyawan swasta, petani, pedagang, peternak, nelayan. Tuhan memberkati. Apapun yang dikerjakan, kiranya Tuhan campur tangan dan menjadikan lancar dan berhasil. Beruntung. Berdoa buat anak-anak yang sekolah, yang kuliah. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat. Berdoa buat mereka yang sakit, sakit apa saja, dalam nama Yesus, bilur Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan bisa bekerja melalui obat-obatan, melalui dokter, dan Tuhan juga bisa menyatakan kuasa dan mujizat-Mu secara langsung. Tuhan memiliki cara untuk menyembuhkan yang sakit dan menolong yang susah boleh dihiburkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami, dan sekarang kami akan akhiri ibadah ini. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, dan kasih karunia dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus, memberkati keluar masuk kita dengan berkat jasmani, berkat rohani, siang dan malam. Berkat itu selalu baru tercurah untuk kita semua. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Shalom, Tuhan berkati.